Tentunya kami dari untuk di pelaku bisnis, kami melihatnya memang dari untuk jangka waktu yang panjang ya. Memang kalau kita lihat dari untuk jangka waktu pendek, untuk ada volatilitas terhadap untuk di emas, ini sangatlah wajar. Ya. Jadi ketika menembus untuk level kita lihat 2.000 US dollar per troy ounce, ini memang kita lihat ada beberapa aksi profit taking terhadap untuk kita lihat untuk harga emas. Nah, tetapi in the long run, kita melihatnya itu untuk harga emas ini akan memang memiliki possibility, kemungkinan untuk mengalami peningkatan itu yang jauh lebih sustainable. Nah, kita melihat ada 3 faktor utama. Peningkatan yang jauh lebih sustainable. Yes. Berarti akan ongoing di atas 2000-an. Betul. Kami yakini seperti itu. Karena kami melihat ada untuk memang 3 faktor yang melandasi memang harga emas ini ke depannya memang akan berpotensi ya untuk terus mengalami peningkatan. Jadi yang pertama kita lihat di iklim sekarang yang terjadi, memang kekhawatiran terhadap untuk krisis perekonomian ini merupakan untuk salah satu concern utama dari investor. Jadi ancaman stagflasi, inflasi yang tinggi, tapi pun juga diikuti dengan untuk kita lihat perlambatan ekonomi. Karena kalau kita lihat berdasarkan data IMF sendiri, untuk tingkat inflasi global itu masih diproyeksikan tuh berada di atas 6% di tahun 2023. Sedangkan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi global ini hanya diproyeksikan tuh hanya bertumbuh 2,7%, melambat. Yang dimana secara untuk biasanya common practice, ketika memang pertumbuhan ekonomi itu di bawah mendekati 2,5% secara global, ini resiko atas kita lihat krisis ini jauh lebih besar. Betul. Kemudian yang kedua, yang menarik kalau kita lihat dengan adanya krisis drama dari kita lihat untuk krisis yang terjadi di perbankan yang ada di US, kemudian juga ada di Europe, ini merupakan untuk satu hal yang memang kalau kami perhatikan ini di Javu yang terjadi di tahun 2008. Benar. Ya. Nah, oleh karena itu kita melihat akan ada perubahan kebijakan yang mungkin terjadi untuk di The Fed sendiri. Karena sekarang kan memang kekhawatiran pasar melihat untuk dari kebijakan The Fed ini lebih memang masih hawkish. Betul. Tetapi kalau kita lihat dengan beberapa tekanan yang ada di pasar, kemungkinan sih kita melihat ada potensi nantinya di second half. Yes. Second half. Dan apakah itu dengan adanya kemungkinan penurunan dari less hawkish atau hawkishnya akan lebih cool down, itu akan juga berpengaruh terhadap nilai komoditas emas sendiri. Dan tadi juga Anda menyebut sebenarnya kan kejadian ini seperti deja vu, seperti global financial crisis pada tahun 2008. Yes. Anda mengamatinya terhadap tren harga emas yang terjadi pada tahun 2008 dan di sekarang itu seperti apa? Analisa level to levelnya, Mas. Oke, kalau kita lihat dari untuk pola pattern ya, yang memang kita lakukan untuk riset secara internal. Jadi kita lihat 2 tahun sebelum untuk memang terjadi, kita lihat memang beberapa untuk krisis yang terjadi di tahun 2008, itu harga emas itu memang memiliki possibility, itu peningkatan untuk di tahun 2008 aja, itu lebih dari untuk memang 50%. Peningkatannya dibandingkan dengan untuk periode kita lihat untuk di kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun. Dan pada saat itu harga di level berapa ya, Mas? Kalau di harganya kita tidak begitu untuk memang ingat untuk harga secara tapi ada growth sebesar 50%. Tetapi ada untuk memang peningkatan memang sebesar itu. Nah, yang menariknya pun juga kalau kita lihat untuk di kejadian di tahun ini pun juga memang ada beberapa untuk faktor ketidakpastian. Itu terutama juga dari tensi geopolitik. Nah, ini adalah salah satu faktor yang sebenarnya itu tidak terukur. Karena kalau kita lihat beberapa untuk ketegangan geopolitik yang terjadi untuk Rusia, Ukraina, ini pun juga bisa untuk memicu. Kita lihat memang faktornya tuh jadi untuk peningkatan untuk di harga emas yang jauh lebih tinggi untuk kedepannya. Dan karena tadi Anda juga menyebut penguatan harga dan peningkatan harga ini, Anda optimistis bahwa dengan begitu banyak uncertainties dan di satu sisi komoditas emas dipandang sebagai safe haven bagi para pelaku pasar dan juga para pelaku cuan gitu ya. Sebenarnya sustainability harga yang akan lebih tinggi lagi ini akan berada di rentang kisaran berapa? Mungkin kita menakarnya sampai akhir tahun 2023 saja, Mas. Oke, secara untuk moderat berdasarkan dari untuk proyeksi dari analis komoditas global, memang harga emas dunia masih diperkirakan bisa meningkat itu ke level 2.200 hingga 2.400 US dollar di per akhir troy tahun ounce ini. Di tahun 2023. Memang ada beberapa untuk tonton yang lebih bullish lagi, yang dimana memproyeksikan harga emas itu bisa untuk bertumbuh lebih dari 3.000. Kita lihat ada beberapa memang untuk kita influencer di keuangan yang untuk memang terkenal dan juga beberapa analis global. Tetapi kalau kita lihat untuk di level 2.200 sampai 2.400 itu quite visible untuk kita lihat sampai menjadi akhir target tahun 2023. Ini ada tanggapan tersendiri nih, Mas. Jadi mungkin Anda bisa menanggapi. Jadi Goldman Sachs bahkan juga sampai author yang sangat terkenal Robert Kiyosaki, pasti juga Mas pernah baca tentu bukunya,
memprediksi harga emas akan tembus di atas 2.000 US dollar per troy ounce hingga 3.800 per troy ounce. Tinggi sekali ya. Jadi memang, tapi tentunya begitu menarik dong ya kalau misalnya harga sampai 3.800. Tapi tahan dulu nih, apakah sentimen-sentimen yang ada akan mendukung hal ini, dan kira-kira titik terang bagi harga emas bisa setinggi itu apa saja? Karena kan sebenarnya di satu sisi harga emas bisa tinggi kalau ekonomi ada begitu banyak uncertainties. Betul. Jadi sebenarnya ada pedang bermata dua nih, baik untuk emas tapi tentunya tidak baik untuk perekonomian secara makro. Nah, pandangan Anda dengan yang bisa mencapai 3.800 atau 2.000 ini sebenarnya seperti apa, dan juga sentimen-sentimen apa yang mungkin bisa kita harapkan jika harga emas bisa sampai ke level seperti itu? Oke, tentunya ketika harga emas itu mengalami peningkatan yang ekstrim, sebenarnya ini pun juga merupakan suatu hal yang memang kita lihat bisa menjadi suatu hal yang di luar ekspektasi ya. Dari sisi untuk kita lihat di perekonomian dan juga krisis geopolitik. Kami sih melihatnya untuk jangka memang di tahun 2023 ini, kami lebih memilih untuk ke skenario moderat, yaitu di level 2.200 sampai 2.400, dibandingkan dengan ada langsung spike up itu di atas level 3.000. Bahaya. Karena itu merupakan untuk suatu hal kejadian yang mungkin tidak kita harapkan. Karena ketika harga emas mengalami peningkatan yang terlalu cepat dalam jangka waktu yang pendek, ini pun juga bisa memberikan satu sinyal itu yang tidak begitu bagus, terutama terhadap tadi faktor yang saya sudah sampaikan, yaitu terkait dengan untuk ketidakpastian terutama dari untuk krisis geopolitik. Nah, itu yang kita sih tidak begitu untuk memang mengharapkan hal itu memang terjadi.